Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Talentage menghadirkan video tentang implementasi PLC dan HMI, di mana dalam video kali ini PLC dan HMI kita terapkan untuk kendali arah putaran motor induksi 3 pasang. Nah, bagaimana proses pemrograman dan pengujiannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Sekarang langsung saja kita lihat. Yang pertama, kita lihat dulu struktur dari motor induksi 3 pasang. Kalau dilihat dari struktur rotornya, motor induksi 3 pasang itu ada yang berbentuk rotor sangkar, di mana rotor sangkar ini terdiri dari batang-batang penghantar yang dihubung singkat di ujung-ujungnya, jadi mirip seperti sangkar. Nah, kemudian ada juga yang bentuk rotor lilit, dan motor induksi jenis ini biasa disebut motor slip ring, di mana ujung-ujung dari kumparan rotornya ini dihubungkan dengan cincin slip yang akan dihubungkan dengan resistansi eksternal, dan ini digunakan untuk pengasutan arus start. Dan motor slip ring ini banyak dipakai untuk motor-motor berdaya besar dengan beban berat. Jadi secara struktur rotornya, motor induksi itu ada yang berbentuk rotor sangkar, ada juga yang berbentuk rotor lilit. Nah, perbedaannya rotor lilit motor induksi dengan rotor lilit motor DC. Kalau pada motor DC, ujung-ujung kumparan rotornya ini dihubungkan dengan sumber eksternal, sementara di sini dihubungkan dengan tahanan eksternal. Sekarang kita lihat prinsip kerja dari motor induksi. Jadi kita lihat kenapa motor ini dikatakan motor induksi dan apa bedanya dengan motor yang lain. Nah, secara umum sebuah motor listrik akan menghasilkan gaya berputar, akan menghasilkan gerakan jika batang-batang konduktor atau penghantar yang ada pada rotor itu dialiri oleh arus listrik dan dikenai fluksi magnet. Jadi intinya di sini ada 2 parameter. Yang pertama adalah adanya arus listrik pada penghantar yang ada di rotor, dan ada fluksi magnet yang mengenainya. Nah, fluksi magnet yang melingkupi penghantar rotor ini bisa diperoleh dari magnet permanen, bisa juga diperoleh dari kumparan, di mana kumparan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, pada motor induksi itu adalah menggunakan kumparan. Apa yang dikatakan induksi? Nah, di sini adalah perbedaannya pada arus listrik yang ada pada rotor. Nah, kalau kita lihat pada motor DC, arus listrik yang mengalir pada kumparan rotor atau jangkar ini itu diambil atau diperoleh dari sumber tegangan eksternal. Jadi ujung-ujung kumparannya ini dihubungkan dengan sikat arang, di mana sikat arang ini nanti yang akan menghubungkan kumparan rotor dengan sumber eksternal. Nah,
Bedanya dengan motor induksi, pada motor induksi, tegangan pada kumparan rotor atau batang-batang penghantar pada rotor ini itu diperoleh melalui induksi GGL atau induksi gaya gerak listrik dari kumparan stator. Nah, jadi di sini ada penghantar pada rotor ini analogi dari rotor sangkar dan ini rotor lilit. Nah, ketika batang penghantar pada rotor ini dikenai oleh fluksi, maka pada rotor ini muncul tegangan induksi atau GGL. Jadi dia tidak butuh sumber tegangan eksternal. Nah, itu yang membedakannya dengan motor yang lain, di mana tegangan untuk rotornya itu diperoleh dari induksi kumparan stator. Prinsip ini mirip dengan prinsip trafo, di mana tegangan pada sisi sekundernya itu diperoleh dari induksi dari kumparan primernya. Tadi motor induksi ini sering juga dianalogikan sebagai trafo berputar. Karena syarat dari adanya gaya berputar pada rotor itu adalah adanya arus listrik, maka batang-batang penghantar pada rotor ini dibuat dalam rangkaian tertutup. Kalau pada rotor sangkar, ujung-ujung batang penghantarnya itu dihubung singkatkan, sedangkan pada rotor lilit, ujung penghantar atau ujung kumparannya dihubungkan dengan resistansi eksternal. Ini tujuannya untuk start awal untuk memperbesar resistansi. Dengan memperbesar resistansi, maka arus startnya menjadi lebih rendah. Nah, sekarang kita lihat GGL induksi pada rotor atau tegangan induksi yang ada pada rotor. Gaya gerak listrik atau GGL dengan simbol E ini yang diinduksikan pada konduktor rotor ini itu ditentukan oleh nilai fluksi yang mengenai batang-batang penghantar rotor ini, di mana fluksi ini dihasilkan oleh kumparan stator yang dialiri arus listrik. Besarnya GGL induksi itu sama dengan min jumlah lilitan kali perubahan flux per perubahan waktu. Jadi nilai fluxnya ini berubah sesuai dengan perubahan waktu. Nah, kalau dilihat di sini, di mana nilai GGL induksinya itu berbanding lurus dengan nilai fluksinya. Hal ini sama dengan hukum Faraday yang menyatakan bahwa GGL induksi pada suatu penghantar itu berbanding lurus dengan fluksi yang melingkupi penghantar tersebut. Fluksi magnetik yang mengenai batang penghantar rotor itu sama dengan kuat medan magnet yang dihasilkan kumparan stator dikali luas penampang yang dikenainya di cos theta, di mana kuat medan itu sama dengan permeabilitas kali arus yang mengalir pada kumparan stator dikali jumlah lilitan bagi 2 kali jari-jari penampang penghantar. Dengan memasukkan nilai B ini ke sini, maka diperoleh nilai fluksi itu sama dengan mu0 kali I kali N per 2R kali A cos theta. Jadi nampak di sini bahwa yang menentukan nilai fluksi itu adalah nilai arus
yang mengalir pada kumparan stator. Nah, jadi B itu adalah kuat medan magnet, A itu garis penampang, N itu jumlah lilitan, dan θ itu adalah sudut medan magnet terhadap garis normal. Nah, fluksi yang dihasilkan kumparan stator itu ditentukan oleh magnitud arus yang mengalir pada kumparan tersebut. Sesuai dengan persamaan tadi, faktor yang paling mempengaruhi nilai fluksi itu adalah arus. Karena mu0 ini itu nilainya konstan, R konstan, N juga konstan. Nah, jadi jika ada sebuah kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC 3 fasa, arus yang mengalir pada kumparan stator ini persamaannya, nilai arus sesaatnya itu adalah IR sama dengan IM sin omega T, sedangkan yang Y, fasa Y itu tertinggal sebesar 120 derajat. Ini yang yellow, yang red ini mulai dari 0, sedangkan yang yellow tertinggal 120 derajat, dan yang blue, yang biru, itu tertinggal 240 derajat, atau mendahului sebesar 120 derajat. Jadi IB itu sama dengan IM sin omega T kurang 240, atau omega T tambah 120. Nah, berdasarkan nilai arus ini, maka nilai fluksi juga identik dengan persamaan arus ini. Di mana untuk fasa R-nya IM sin omega T, yang Y-nya omega T kurang 120, dan yang B-nya omega T tambah 120. Sedangkan resultan fluksinya itu sama dengan vektor dari fluksi fasa R tambah vektor fluksi fasa Y tambah vektor fluksi fasa B. Nah, sekarang kita lihat medan putar atau medan magnet yang berputar. Jadi kalau kita lihat pada motor induksi, arus 3 fasa yang masuk pada kumparan stator itu nilainya berubah sesuai dengan perubahan waktu. Nah, perubahan arus ini akan menyebabkan arah fluksinya juga berubah, di mana arah fluksi tersebut membentuk putaran yang disebut dengan putaran medan magnet. Nah, ini adalah fluksi, putaran fluksi, di mana putaran ini diakibatkan oleh perubahan nilai arus. Nah, putaran medan magnet inilah yang disebut dengan medan putar. Arah putaran medan magnet ini itu ditentukan oleh arah medan magnet yang ada pada masing-masing kumparan stator. Nah, di mana arah medan itu ditentukan sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi kalau ada arus yang mengalir pada suatu penghantar, maka dengan perumpamaan tangan kanan, di mana ibu jarinya itu adalah menunjukkan arah arus, sedangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis dan jari kelingking ini itu menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi ketika penghantar dialiri arus listrik, di sekitar penghantar itu muncul medan magnet dengan arahnya kaidah tangan kanan ini. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan ini, kalau dilihat pada kumparan stator yang dihubungkan dengan sumber 3 fasa seperti ini. Nah,
di mana untuk fasa R dihubungkan dengan U, dan fasa Y itu dihubungkan dengan kumparan P, sedangkan fasa B, blue, dihubungkan dengan kumparan Y. Nah, untuk menentukan arah medan magnet, kalau dia bernilai positif pada gelombang positif ini, sesuai dengan kaidah tangan kanan, itu arah medannya itu searah jarum jam. Sedangkan pada gelombang negatif, arahnya berlawanan jarum jam. Nah, gelombang positif mengindikasikan bahwa arus masuk melalui awal kumparan. Jadi misalnya kalau pada kumparan R ini yang bernilai positif dari 0 sampai 180 derajat, berarti pada rentang sudut itu U1-nya bernilai positif dan U2-nya bernilai negatif. Jadi arus negatif itu menunjukkan bahwa arus meninggalkan awal kumparan dan masuk melalui ujung kumparan. Nah, kalau positif, arus masuk melalui awal kumparan menuju ujung kumparan. Sedangkan kalau dia nol, diberi tanda nol seperti ini. Nah, yang dikatakan awal kumparan di sini itu adalah U1, P1, dan W1. Sedangkan ujung-ujung kumparannya adalah U2, P2, dan W2. Nah, dengan menentukan arah medan pada setiap posisi ini, kita bisa menentukan arah putaran medan magnetnya. Nah, ini kita lihat untuk perumpamaan ini, di mana untuk kumparan W sama dengan B, dan kumparan P sama dengan fasa Y, dan kumparan U sama dengan fasa R. Di mana masing-masing fasa berbeda 120 derajat. Di mana Y itu tertinggal 120 derajat dari R, dan B mendahului 120 derajat dari R. Sedangkan sudut R sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat resultan fluksi pada masing-masing posisi ini. Pertama kita lihat dulu untuk posisi 0 derajat. Nah, pada posisi 0 ini, kumparan fasa R itu bernilai 0, tidak ada arah. Di sini fasa R yang tidak ada arah. Nah, jadi di sini setiap kumparan berbeda 120 derajat, ya ini fasa U, dan ini P, dan ini kumparan W. Jadi masing-masingnya berbeda 120 derajat. Nah, sekarang kita lihat untuk fasa B, di mana nilainya positif, berarti arus masuk melalui awal kumparannya, W1. Berarti W1-nya bernilai positif, dan arah medannya searah jarum jam. Nah, sedangkan pada ujung kumparannya bernilai negatif, dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan fasa Y itu bernilai negatif, jadi yang positif itu adalah P2-nya, ujung kumparannya. Jadi yang ujung kumparannya bernilai positif, sehingga arahnya searah jarum jam, sedangkan awal kumparannya P1 bernilai negatif, dan arah medannya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kalau kita gabungkan, yang bagian positif 2 ini, dia membentuk resultan seperti ini, yang arahnya ke kiri ini. Begitu juga yang bagian bawah, yang bernilai negatif, dia membentuk resultan juga ke arah kiri ini. Jadi resultan fluksinya
mengarah ke sudut 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat untuk sudut 150 derajat. Pada sudut ini fasa R dan fasa Y bernilai positif, sedangkan fasa B-nya bernilai negatif. Nah, jadi kalau kita lihat untuk fasa B, yang positif itu adalah ujung kumparannya W2, nilainya positif, dan arah medannya searah jarum jam, sedangkan W1-nya bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk yang yellow, Y, itu nilainya positif, jadi yang positif itu adalah awal kumparannya V1, dan negatif itu adalah ujung kumparannya. Begitu juga untuk fasa R. Nah, jika digabungkan ketiga fasanya, yang bernilai positif ini sebelah sini bernilai positif, U1, W2, dan V1 bernilai positif, yang searah jarum jam, arah medan magnetnya, sehingga menghasilkan resultan ke arah ini. Yang negatif juga, dia menghasilkan resultan ke arah ini. Sehingga resultan fluksinya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk sudut 270 derajat. Nah, pada sudut ini, yang positif itu adalah fasa Y dan fasa B. Kalau kita lihat, fasa B positif, W1-nya, dan fasa Y, W1-nya positif, sedangkan fasa R itu bernilai negatif, harus masuk melalui ujung kumparan dan keluar pada awal kumparan. Nah, kalau digabungkan resultannya ini bagian positif sebelah kiri dan sebelah kanan positif, sehingga membentuk resultan fluksi tertinggal 90 derajat dari fasa R. Nah, ini kalau kita gabungkan dari sini dia berputar ke kanan terus ke bawah, di mana arah putarannya itu adalah searah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana membalik putarannya? Untuk membalik putarannya itu dapat dilakukan dengan membalik urutan fasa yang masuk ke kumparan stator. Jadi misalnya yang kita balikkan adalah fasa Y dan fasa B. Kalau sebelumnya fasa Y ini dihubungkan dengan kumparan P, sekarang fasa Y ini kita hubungkan dengan kumparan W, sedangkan fasa B-nya dihubungkan dengan kumparan P. Sekarang kita lihat, apakah benar arah putaran medannya menjadi terbalik. Kalau yang tadi arahnya searah jarum jam, nah sekarang kita lihat arahnya seperti apa. Nah, pertama kita lihat untuk sudut 0, yang blue-nya ini bernilai positif, jadi sekarang yang blue di P, jadi P1 positif, kemudian yang merah ini 0, merah ini 0, kemudian yang kuning ini bernilai negatif, jadi yang positifnya adalah W2. Nah, kalau kita gabungkan arah medannya, itu menghasilkan resultan seperti arah ini. Sehingga resultan fluksinya itu membentuk sudut 0 derajat atau berhimpitan dengan fasa R. Sekarang kita lihat untuk sudut 150. Pada sudut 150 ini yang positif adalah fasa R dan fasa Y, dan yang negatif itu adalah fasa blue. Jadi yang negatif itu fasa blue untuk kumparan P, yang positifnya adalah ujung kumparannya, dan awal kumparannya menjadi negatif. Sedangkan untuk fasa R dan Y,
Yang Y ini adalah awal kumparannya positif, yang merah juga awal kumparannya positif. Nah, kalau digabungkan resultan medan yang dihasilkan dengan arah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk sudut 270 derajat. Nah, pada sudut 270 derajat ini, yang positif itu adalah yellow dan blue. Yellow positif dan blue. Di W1 dan V1 positif. Sedangkan yang fasa R itu negatif. Yang positifnya itu adalah ujung kumparannya U2. Sehingga membentuk arah medan pada masing-masingnya seperti ini. Dan menghasilkan resultan mengarah ke bawah seperti ini. Nah, kalau diurutkan, mulai dari sini, kemudian dia berputar ke sini, dan terus berputar ke bawah, di arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam atau counter clockwise. Ini dapat dilihat bahwa membalik salah satu fasa yang masuk ke kumparan stator, arah medannya menjadi berbalik arah. Nah, sekarang kita lihat kecepatan putaran medan. Yang tadi kita lihat arahnya, sekarang kecepatan putarannya. Nah, kecepatan medan putar atau NS, kita simbolkan dengan NS, itu ditentukan oleh frekuensi dari arus yang masuk pada kumparan stator dan juga jumlah kutub stator. Nah, kalau seperti ini jumlah kutubnya adalah 2, di mana masing-masing fasa hanya memiliki 2 kutub atau 1 pasang kutub. Ya. Walaupun jumlah kutubnya di sini adalah 6, tapi karena ini sistem 3 fasa, maka jumlah kutubnya hanya 2, dan jumlah pasang kutubnya 1. Nah, kecepatan medan putar itu dirumuskan dengan 120 kali frekuensi stator. Frekuensi arus yang masuk stator dibagi jumlah kutub. Nah, kecepatan medan putar NS ini itu disebut juga dengan kecepatan sinkron. Karena frekuensinya sama dengan frekuensi arus yang masuk pada kumparan stator. Nah, sekarang kita lihat arah putaran rotor. Nah, pada stator ada kecepatan medan putar yang berputar dengan kecepatan NS. Nah, fluksi atau medan dari stator ini akan melingkupi batang-batang penghantar rotor, sehingga pada rotor akan muncul GGL induksi atau tegangan. Nah, karena rotor ini atau batang-batang penghantar rotor ini dihubung singkat, maka akan mengalir arus. Nah, karena adanya arus sesuai dengan kaidah tangan kanan, pada batang-batang penghantar itu juga akan menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan arah medan stator ini. Dan itu menimbulkan gaya relatif. Nah, cuman nilai dari medan yang dihasilkan ini relatif kecil. Nah, terus bagaimana dengan putaran rotor? Interaksi antara medan putar stator, ada NS ini, dengan medan magnet yang dihasilkan rotor, itu akan menghasilkan putaran rotor NR yang tetap searah dengan
putaran stator, cuman kecepatannya lebih lambat dari kecepatan medan putar stator. Nah, karena adanya medan magnet yang dihasilkan kumparan rotor ini, atau batang-batang pengantar rotor ini, itu menyebabkan kecepatan putaran rotor menjadi lebih rendah dari kecepatan medan putar stator. Kecepatan putaran rotor ini merupakan kecepatan mekanik putaran poros. Jadi di sini ada perbedaan kecepatan putaran medan stator dengan kecepatan putaran rotor. Nah, perbedaan itu disebut dengan slip. Perbedaan antara kecepatan medan putar stator dengan kecepatan putaran rotor itu disebut dengan slip, di mana nilai slip itu sama dengan Ns kurang Nr per Ns. Nah, kecepatan putaran rotor berdasarkan persamaan ini adalah sama dengan Ns kali 1 kurang S. Karena adanya perbedaan kecepatan medan putar stator dengan kecepatan putaran rotor, maka motor induksi ini dikatakan juga sebagai motor asinkron. Ya. Maksudnya tidak sinkron antara kecepatan medan putar dengan kecepatan putaran rotor. Nah, kemudian bagaimana membalik arah putaran rotor? Karena arah putaran rotor itu sama dengan arah putaran medan, maka aturan yang ada pada putaran medan itu juga berlaku pada putaran rotor. Dengan membalikkan salah satu fasa yang masuk ke kumparan stator, arah putaran rotornya juga menjadi terbalik. Jadi kalau urutannya seperti ini, arah putaran rotornya itu searah jarum jam. Dan kalau kita balikkan salah satu fasanya di sini, fasa Y, kita balik sama fasa B, maka arah putaran rotornya menjadi berlawanan jarum jam. Kalau menggunakan inverter, di mana kita bisa menentukan pola gelombang yang masuk ke kumparan stator ini, maka kita tidak perlu membolak-balik fasanya. Nah, sekarang kita lihat kendali arah putaran motor induksi dengan menggunakan kontaktor magnetik. Ini ke rangkaian kontrolnya, kita menggunakan dua push button start atau push button on. Yang ini untuk putaran searah jarum jam, jadi ketika ditekan, K1-nya aktif, dan motor akan berputar searah jarum jam. Nah, agar pada saat operasi yang pertama ini, kontaktor 2 tidak bisa hidup, maka di sini dipasang tombol NC dari K1. Jadi prinsipnya pertama, kalau kita mau menjalankan searah jarum jam, tekan ini, start CW ini. Kemudian kalau mau membalik arah putarannya, harus kita matikan terlebih dahulu sampai motor benar-benar berhenti. Kemudian baru kita tekan push button start CCW ini. Nah, kemudian untuk rangkaian dayanya di sini kita lihat, di mana untuk kontaktor 1 urutan yang masuk ke kumparan stator itu adalah RYB, sedangkan pada saat kontaktor 2 hidup, urutannya menjadi RBY. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membalik putaran motor menggunakan PLC dan HMI? Nah, di sini kita menggunakan PLC Siemens S7200 dengan tipe 1215C
DC, DC, DC. Jadi semuanya pegangnya DC, supply-nya DC, inputnya DC, dan outputnya juga DC. Nah, karena kita mau menggunakan kontaktor yang AC, maka kita gunakan relay 24 volt sesuai dengan tegangan nominal dari PLC ini. Nah, dari relay inilah kita bisa mengaktifkan kontaktor. Jadi kita menggunakan dua output, V0 dan V1. Kan di sini inputnya hanya untuk kontak NC dari thermal overload relay. Sedangkan push button on off-nya kita buat di layar HMI. Nah, sekarang kita lihat nih tampilan HMI-nya. Ini untuk tombol stop, sistem operasi. Dan ini sistem start stop untuk yang utamanya. Jadi kita harus mengaktifkan rangkaian dulu melalui main switch ini. Setelah itu baru kita bisa operasikan arah putarannya. Kalau kita menekan CW ini maka dia berputar searah jarum jam. Dan kalau kita menekan CW ini maka dia berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian ini address I/O PLC kebanyakannya adalah menggunakan memori, hanya dua output eksternal V0 dan V1 untuk kontaktor V1 dan V2. Dan ini di diagramnya, ini untuk sistem utamanya, jadi harus aktif sistem ini dulu, kemudian baru kita bisa mengoperasikan mau putaran clockwise atau searah jarum jam atau putaran counter clockwise. Nah, sekarang kita lihat pembuatan programnya untuk PLC dan HMI yang dilanjutkan dengan pengujian. Sekarang kita coba membuat program untuk membalik putaran motor induksi 3 pasang menggunakan HMI. Pertama kita buka tiap portal. Kita buat project baru, kita buat dua arah putaran. Nah, sekarang kita masukkan device barunya, PLC dan HMI-nya seperti biasa. Kita sesuaikan dengan PLC dan HMI yang ada di labor. PLC CPU 1215 DC. Tambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan HMI-nya di add new device. Kita ambil HMI, comfort panel. Kita ambil yang versi 15.1. Kemudian kita tambahkan SB05 yang kita bongkar. Ya, kita lihat IP address-nya. Yang PLC kita buat satu-satu seperti biasa. Dan HMI 12 dan PC 13.
Oke. Sekarang kita buat programnya. PLC tag-nya kita tambahkan. Yang pertama kita buat tombol start, kemudian tombol stop untuk yang utamanya, kemudian putaran kanan, CW, counter clockwise, kemudian counter clockwise, CCW. Ini semuanya input di layar HMI. Semuanya kita ubah menjadi M. Oke. Nah, sekarang tambahkan satu lagi stop operasi, stop kan. Kemudian ke output keluarnya itu dua buah relay. Relay satu kita buat CW, ini alamatnya kita buat C, nomor bitnya 0. Kemudian yang kedua CCW untuk putaran counter clockwise. Nah, sekarang kita buat program PLC-nya. Kita ambil main block. Pertama kita masukkan start stop yang utamanya. Ini start, dan yang ini stop, dan yang ini ya kita tambahkan satu lagi tak kabelnya, M yang kontaktor utamanya kita buat simbolnya M. Yang nomor 5. Oke. Di sini M5. Kemudian ini dikunci. Jadi untuk mengoperasikan balik putaran pertama kita harus hidupkan sistemnya dulu dengan menekan tombol start untuk menghidupkannya dan menekan tombol stop untuk menghentikan. Nah, setelah itu baru kita buat untuk putaran kanan. Nah, syaratnya sistemnya harus hidup dulu, jadi kita masukkan yang M ini dulu. Nah, terus start dari putaran kanan, CW, kemudian stopnya ini, stop, stopkan. Kemudian di sini ini CW, ya kita masukkan CW. Nah, di sini kita
kunci. Key kemudian satu lagi, kalau dia lagi berputar kanan, maka ya ini tidak bisa beroperasi. Kalau dia berputar counterclockwise, maka yang ini nggak bisa beroperasi. Jadi kita tambahkan juga kontak NC dari key7 ini. Oke. Sekarang untuk yang counterclockwise kita masukkan syaratnya harus hidup dulu kemudian kita masukkan push button on-nya CCW, kemudian push button off-nya stop run, kemudian juga kita tambahkan kontak NC dari CCW, kemudian baru coil dari CCW. Sekarang kita kunci CCW dan oke. Nah, inilah dua arah putaran untuk motor induksi. Jadi untuk main switch-nya ini harus start stop dulu. Setelah itu baru bisa aktif yang putar kanan atau putar kiri. Nah, sekarang kita buat layar HMI-nya. Nah, di sini kita hapus. Ini kita ubah. Kita ubah warnanya menjadi putih. Di kanan, di background-nya menjadi putih. Oke. Nah, yang pertama kita buat dulu untuk main switch-nya. Kita pakai clip, kita nampakkan. Ini untuk main switch. Background-nya kita ubah jadi warna. Nah, terus di dalamnya kita tambahkan ini. Kita ambil elemen. Kita kasih judul dulu. Main switch. Kita ubah warnanya menjadi merah. Dan baru kita masukkan on off-nya. Ini start. Kemudian yang di bawahnya stop.
Kemudian di bawahnya kita buat indikatornya. Nah ini dasarnya keluar dulu. Yang untuk apa warnanya merah stopnya. Kita tambahkan tulisan ratakan. Dan satu lagi kita buat run. Run ini kita kasih warna hijau. Tulisannya kita kasih warna kuning. Yang ini kita aktifkan animasinya, kita buat animation visibility. Tagnya adalah ya. Kita add, dia akan muncul kalau nilainya 0. Nah, sedangkan run, kita tambahkan animasinya visibility juga, dan dia akan muncul kalau nilainya 1. Sekarang kita gabungkan. Oke, nanti mana yang aktif itulah yang akan muncul. Nah, selanjutnya untuk operasi motor, kita tambahkan di sini. Ini kita buat stop. Kita buat 3. Ini stop. Dan CW. Dan yang ini CCW. Ya. Kita perbesar. Selanjutnya kita masukkan gambar motor dari sini.
cari grafik, sisi grafik user, folder, sambil order equipment, kemudian motor. Ya, kita pilih motor yang akan kita masukkan ke dalam. Misalnya adalah motor yang ini. Nah, indikatornya juga kita buat seperti ini dalam bentuk visibility animasinya gitu ya. Jadi untuk animasi kita tambahkan ini yang untuk peta kanan kita masukkan warna biru. Dan kita tambahkan tulisan. Run CCW. Run CW. Ini run CW. Dan satu lagi kita buat run CCW. Dan ini warnanya, warna tulisannya kita ubah jadi kuning dan dasarnya kita ubah menjadi merah. Sekarang kita masukkan animasinya berupa visibility. Letaknya ini adalah ini yang CW, isi CW. Ini untuk ketika bernilai 1. Oke. Selanjutnya yang ini kita tambahkan juga animasinya, visibility, tagnya CW, dan ini 1. Ini kalau kita lihat di CW, dan ini CW. Ya, kemudian kita tambahkan dan CW dan oke. Sekarang ini kita masukkan eventnya. Ini kita ambil flash, set, bit, alamatnya ini adalah stop run. Stop run. Kemudian rilisnya flash set bit. Ini kita ambil. Oke. Kemudian yang ini putaran kanan kita ambil set bit, alamatnya adalah ICW. Kemudian ini reset bit, alamatnya CW. Kemudian yang ini reset bit, masukkan CW. Kemudian rilisnya kita masukkan reset bit, kita tambahkan CW.
ini kita belum. Nah, ini lagi kita tambahkan animasinya. Animasi eventnya. Flash. Setbit. Ini adalah alamatnya. Start. Oke. Kemudian rilisnya reset bit. Tombol start. Oke. Kemudian yang ini stop. Oke, kita masukkan animasinya. Eventnya set bit. Alamat ini stop. Kemudian rilis reset bit. Dan yang ini ya. Sekarang kita coba running. Kita hubungkan dulu PLC-nya. Selanjutnya HMI-nya yang kita download ke hardware-nya. Kita klik HMI, kemudian kita download. Kemudian kita start. Nah, ini sudah nampak programnya sudah masuk ke layar HMI. Nah, ini tampilan dari HMI yang kita buat tadi. Sekarang kita tekan start dulu. Nah, sudah berubah jadi run. Jadi tinggal kita mengklik putarannya arahnya kemana. Nah, sekarang kita klik CW. Nah, motornya beroperasi. Oke, kita lihat putarannya sini. Nah, ini untuk operasi CW, untuk clockwise. Nah, untuk balik putarannya harus kita stop dulu. Kita stop. Kalau kita lihat, nah, motornya sudah berhenti. Sekarang kita ambil putaran counter clockwise. Nah, dia run sesuai. Kita lihat ini motornya running. Nah, sekarang kita stop. Nah, jadi dia berputar ke arah mana hanya muncul ketika dia beroperasi. Kalau tidak ada operasi, tidak ada arah putarannya kemana gitu. Nah, sekarang kita stop. Nah, maka sistemnya sudah berhenti. Kalau kita start lagi, maka dia running. Kemudian baru siap dioperasikan. Kemudian kalau kita stop ini, dia stop.
kalau ini diaktifkan dia nggak bisa, karena dia harus beroperasi main switch-nya dulu, di start dulu, kemudian baru diaktifkan. Oke. Ya, sampai di sini video kali ini. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.